Di sini saya akan terus mengajarkan Anda bagaimana kita untuk bisa berkomunikasi dengan orang Jepang. Jadi, yang wajib kalian tahu, yang kalian seharusnya wajib lakukan, kalimat-kalimat apa yang seharusnya kita ucapkan sebelum atau sesudah kita berkomunikasi dengan orang Jepang. Mau tahu alasannya? Mau tahu jawabannya? Mari kita simak terus dalam tayangan ini. Jadi sebelumnya, nanti apabila Anda kurang mengerti dalam bahasa-bahasa saya, jadi tayangan-tayangan ini, nanti bisa Anda komen di bawah ini, oke? Mengerti? Yuk, hajime masuk. Ayo kita mulai. Yang wajib Anda tahu untuk memulai berkomunikasi dengan orang Jepang, satu, mengucapkan sumimasen, yang artinya sebelum kita melakukan sesuatu, contoh dalam kalimatnya, umpamanya Anda jalan dan bawa rokok, kebetulan Anda ingin merokok, sedangkan Anda tidak punya korek, match. Jadi ada di sana orang Jepang lewat dan dia merokok. Bagaimana caranya? Mau tahu alasannya? Kita harus mengucapkan sumimasen. Itu tabako suitai kedo raita o kudasai. Artinya, saya ingin merokok, tapi saya tidak punya korek. Artinya, saya minta korek. Artinya, apinya itu untuk merokok. Gitu. Gimana? Jadi, contohnya begitu. Selalu. Contoh lagi. Kita ketemu di jalanan. Sedangkan kita ingin apa? Kita tidak punya jam berapa sekarang? Jam berapa sekarang? Jadi kita tanya pada orang Jepang. Sumimasen. Nanji mas. Ima nanji desu ka? Jadi permisi lagi. Permisi, sekarang jam berapa? Jadi kata permisi itu perlu. Wakaru gitu, pasti Anda tahu. Itu baru sumimasen, permisi. Yang kedua, ojama shimasu. Shitsurei shimasu. Artinya mengganggu. Umpamanya, dia sedang berbicara kepada temannya dan kita bertemu, dan sedangkan kita ingin bertanya kepada dia. Sedangkan temannya dia, kita tahu, umpamanya Hiroshi namanya. Sedangkan dia juga punya teman itu. Jadi kita ketemu di umpamanya di lobi umpamanya. Shitsurei-shimasu. Ojama-shimasu. Itu Hiroshi-san wa irasaimasu ka? Jadi permisi, maaf mengganggu. Apakah Hiroshi ada? Maaf mengganggu. Jadi dengan mengucapkan kata-kata itu, artinya kita sudah tanpa sengaja kita sudah belajar sopan santun. Mengerti? Bahasa itu juga ada budayanya.
ada sopan santunnya. Biar apa? Lebih resmi atau lebih manis pendengarnya, tidak kasar gitu. Mengerti kan? Ya, bahasa Jepang juga begitu, ada sopan santunnya. Jadi di sini sangat menarik. Karena bagi pemula, paling dia arogan. Dia tidak memikirkan hal itu. Umpamanya caranya berbicara. Kalau dia nanya temannya, tomodachi iru no? Tanpa mengatakan, maaf mengganggu. Umpamanya lagi, apa? Ada tamu duduk gitu. Sedangkan kalian ingin sekali belajar bahasa Jepang gitu. Jadi kita duduk di sampingnya, terus kita mau memulai kalimat. Aku ingin belajar bahasa Jepang. Sedangkan saya tidak mengerti bagaimana untuk memulai bahasanya. Kalimat-kalimat itu. Alangkah tersiksanya. Makanya kata-kata ini, kalimat-kalimat ini wajib kalian tahu. Tidak ada ruginya. Contoh. Sumimasen. Ojamasimasu. Jitsureshimasu. Watashi wa Nihongo wa mada benkyou chū dakara. Andaka iro-iro mada wakaranai kara. Ima wa benkyou shitai. Doso oshiete kudasai. Sumimasen, onegai shimasu. Itu ojamasimasu. Jadi maaf mengganggu. Semakin menarik. Pasti menarik. Kalimat-kalimat itu, dan itu kerap sekali, banyak sekali digunakan waktu kita ngomong sama orang Jepang. Makanya harus lakukan itu. Untuk itu, simak terus tayangan-tayangan ini untuk menambah conversation Anda, untuk menambah percakapan Anda. Karena ini sangat penting. Karena ini adalah kalimat-kalimat kesehari-harian kita. Itu pasti selalu itu. Sumimasen, shitsureshimasu, ojamasimasu. Agar itu harus Anda tahu. Wajib kalian tahu. Biar harmonis, biar manis kalimatnya. Ada lagi. Jadi setelah kita berbicara, umpamanya kita telah bertemu atau telah melakukan apa, jangan lupa mengucapkan rasa terima kasih. Umpamanya setelah kita terbantu oleh dia, artinya kita umpamanya dalam belajar bahasa Jepang, umpamanya dia telah mengasih tahu, oh kalau gini jadinya, umpamanya kalau tak beru ya makan, sedang makan tak biteru, sudah makan tak beta, tak tahu hebat. Kita wajib mengucapkan arigatou gozaimasu. Jadi seperti budaya kita juga, dia artinya mengucapkan rasa terima kasih. Jadi supaya tidak ada budaya sudah ditolong, tak ada sama sekali, tidak ada terima kasihnya. Gitu modelnya. Budayanya dia juga begitu. Terima kasih itu ada. Kita juga punya. Makanya kita belajar untuk itu. Belajar menghormati dia, menghormati orang lain dalam bentuk bahasa. Gitu. Walaupun bahasa-bahasa kita dapatkan di jalanan, di pantai, di night club, di restoran, di hotel, di mana saja. Kalimat-kalimat itu, kata-kata itu wajib kalian tahu.
Jadi jangan lupa kalau Anda tidak mengerti, tolong di komen di bawah. Tanya, nanti saya akan jawab. Lagi, yang paling terakhir ini adalah ada kalimat-kalimat. Setelah kita melakukan apa, umpamanya setelah pertemuan atau apa, kita tuh pasti mengucapkan kata perpisahan. Mengerti maksudnya? Umpamanya kita setelah di night club, jadi isone nonde, isone odote dan susite, de isone hanashite, de kairu. Nah, kairu maeni, wakareru maeni, kita mengucapkan salam perpisahan. Umpamanya, jah matane, jah mata asitane, jah mata aimaso, mata raisu, mata raigetsu, mata raineng, doka. Jadi kata perpisahan itu perlu juga untuk pemanis, untuk ada tata keramanya gitu. Jadi salam perpisahan juga ada. Sama kayak di Indonesia, di negara kita juga perlu kata-kata perpisahan itu. Jadi sekarang sudah mulai mengerti Anda. Ini spesial loh bagi pemula. Tapi yang sudah senior ya hal-hal ini sudah di luar kepala. Begitu. Kita harus terus belajar. Hal-hal apa yang kita perlu lakukan untuk bisa bercakap-cakap dengan orang Jepang. Gitu. Baru gini. Kita tahu bahasanya juga. Tahu budayanya. Tahu tata keramanya lagi. Jadi setiap bahasa juga punya hal-hal itu. Tapi karena kita jurusannya mempelajari bahasa Jepang, kita harus paling tidak kita mengetahui kebudayaan orang di sana. Artinya sopan santunnya dia dalam berbahasa. Oke, saya kira kalian sudah mulai mengerti dan sudah ada gambarannya. Bagaimana kita memulai bercakap-cakap dengan orang Jepang, bagaimana kita sedang bercakap-cakap dengan orang Jepang, bagaimana kita berterima kasih dengan orang Jepang, dan juga bagaimana kita melakukan perpisahan dengan orang Jepang. Jadi semua itu sudah saya terangkan. Jadi silakan praktekkan mulai sekarang. Karena ilmu ini saya bagikan kepada Anda. Ilmu-ilmu ini saya juga dapatkan di lapangan, di pantai, di night club, di pub, di Jepang juga. Oke? Salam dari saya. Jadi kita akan bertemu lagi di next video. I will be back. Jah matane. Bye-bye.